Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak bergembira bersama gereja karena kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Waktu tugas di Blitar itu saya pernah ikut diskusi dialog dengan teman-teman Kejawen. Mereka cerita-cerita bangga tentang bagaimana ya sekian orang yang sakti itu salah satunya Bung Karno. Nah, ini kemarin kita merayakan beliau ini yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Bung Karno kan makamnya di Blitar. Orang-orang percaya bahwa Bung Karno ini tidak ada jenazahnya di situ karena dianggap mukso. Mukso itu ya pokoknya ya tidak ada lagi, terangkat begitu. Mokso itu diandaikan ya kembali kepada Tuhan Sang Wening, ya, Kang Akaryo Jagat yang berkuasa atas segala alam semesta. Kalau di Jawa itu ada kepercayaan begitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mukso itu tidak ada jenazahnya lagi. Saya juga mengatakan dengan bangga bahwa gereja Katolik kami ini juga punya bukti yang mau menunjukkan bahwa seseorang itu mukso. Satu adalah Yesus yang mau digambarkan bahwa memang terbukti makam kosong yang kita rayakan menjadi misteri terbesar iman kita, Paskah, Yesus yang bangkit dari mati. Tapi yang kedua adalah makam Bunda Maria. Maria yang diangkat ke surga itu juga mukso. Lalu dalam diskusi itu mereka agak terperanjat, kok bisa? Karena memang Bapak Ibu saudara-saudari sampai zaman ini pun ya banyak orang tidak percaya bahwa Maria ini adalah Bunda Allah. Maria ini yang sudah dikuduskan oleh Allah sejak awal kan begitu. Maria yang dikandung tanpa noda asal SMTB ini, Santa Maria tak bernoda ini ya. Hanya Maria yang diambar. Sering banyak orang menganggap Maria itu ya wanita biasa-biasa saja lah gitu.
Yesusnya yang hebat, Marianya yang enggak. Dan saya lalu menceritakan kisah ini bahwa memang ada makam Maria dipercaya. Ya, Maria dipercaya juga setelah Yesus bangkit itu masih hidup sekitar sampai umur 72 tahun. Maria yang memang tinggal secara tradisi itu di Yerusalem. Meskipun ada yang percaya ikut Yohanes di Efesus. Tapi paling yang diyakini oleh masyarakat Yahudi itu Maria tinggal di Yerusalem. Ya, di sebuah rumah di sekitaran Yerusalem itu, di lembah Sungai Kidron itu, dan Maria wafat di situ, dipercaya begitu. Bahkan gereja timur itu percaya bahwa Maria itu dimakamkan di situ. Bagi yang Anda pernah berziarah ke Tanah Suci itu pasti diajak mengunjungi di dekat Taman Getsemani itu ada makam Maria. Tapi saya mengatakan itu makam yang kosong karena terbukti pada sejak mulai abad ketiga dan keempat itu gereja-gereja percaya bahwa dengan teologi Maria itu tidak mungkin Maria itu kemudian membusuk jenazahnya di situ. Nah, dalam tradisi kemudian dibuktikan bahwa di situ kemudian makam itu dibongkar dan memang tidak ada jenazah Bunda Maria. Saya berbalik bertanya, berani tidak bongkar makamnya proklamator kita itu? Kalau percaya bahwa Anda percaya juga bahwa proklamator kita ini juga seorang yang mukso. Kalau kami ada, makam kosongnya ada di lembah Kidron itu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, gereja Anda ini, gereja kita ini pondasinya dua. Jangan lupa gereja Katolik itu pondasinya dua. Satu kitab suci, yang kedua tradisi. Sehingga kalau orang mendebat, lu enggak ada Maria dikatakan dia itu terangkat jiwa dan raganya, Maria itu tidak ada dikatakan sebagai yang terkandung dari noda asal, enggak ada, kitab suci enggak ngomong itu, enggak ada, mana? Buktinya mana di kitab suci? Ya kalau orang Katolik diengkel begitu, ya memang harus berani jujur mengatakan tidak ada dalam kitab suci. Memang tidak ada. Tapi bukan berarti iman kepada Maria ini kemudian dalam tradisi gereja dan keyakinan-keyakinan para pendahulu iman kita tidak ada. Itu yang harus dipegang karena pondasi kita itu dua. Bukan hanya kitab suci saja. Sehingga dogma-dogma yang dikeluarkan gereja Katolik itu bagian dari iman kita gitu ya. Dan salah satu dogmanya mengatakan ya selain Maria yang dikandung tanpa noda adalah Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dan itulah yang kemudian sejak abad ketiga dan keempat itu dibuktikan memang di situ kemudian memang makam kosong. Tapi gereja Anda dan gereja saya, gereja Katolik ini itu sangat hati-hati mau mengatakan benar enggak Bunda Maria ini ya memang sungguh seorang yang suci dan luhur gitu ya. Selain ada buktinya memang, tapi tidak mau dikatakan manusia Maria ini seperti apa? Apakah seperti Anda dan saya yang penuh dengan dosa ini? Logikanya adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertama Yesus lahir itu tidak mungkin dari kecemaran. Yesus lahir itu tidak mungkin dari rahim seorang perempuan yang mengandung dosa asal. Pintu Yesus lahir ke dunia karena keilahiannya itu pasti pintu gerbangnya, rahimnya adalah suci sejak awal. Betul ya? Tidak mungkin terkotori oleh dosa. Maka yang mengandung Maria ini adalah tanpa noda dosa. Itu layak bahwa Allah yang lahir ke dunia adalah Kristus sendiri dengan keilahiannya. Itu layak sepenuh-penuhnya Allah. Tapi sepenuh-penuhnya manusia karena dia lahir dari rahim wanita. Nah, prototipe wanita yang melahirkan itu berarti sudah suci sejak awal, tidak mengandung noda asal. Kita yang dibaptis itu baru dibebaskan dari noda asal. Tapi kita ini yang mengikuti Maria dan Kristus ini juga terus berdosa. Gitu. Tapi sejak Maria itu melahirkan Yesus, bahwa terpujilah engkau di antara segala wanita dan terpujilah buah rahimmu, belum melahirkan saja sudah menjadi pernyataan sungguh siapa Maria oleh Elisabet, ya, istri dari Zakaria ini. Sudah belum melahirkan saja sudah
pembuktian dan pernyataan Elizabeth ini. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kemudian gereja baru tahun 1950 memutuskan dogma Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya oleh Bapak Paus Pius ke-12, itu mau mengatakan ini loh tradisi yang dari iman tentang Maria ini terbukti otentik bahwa memang Maria itu sungguh-sungguh diangkat jiwa dan raganya. Tapi tidak hanya itu, tapi dia kemudian dengan kuasa ilahi memelihara kehidupan anak-anak Kristus, termasuk anak-anak dia sendiri, kita semua ini. Buktinya apa? Ya dalam penampakan-penampakan Bunda Maria yang diakui gereja Katolik, ya, penampakan di Lourdes, penampakan di Fatima, penampakan di Medjugorje, penampakan-penampakan yang lewat penyelidikan sungguh mengatakan ini memang betul kehadiran Bunda Maria, jejaknya ada di sini. Selalu saja Maria mengatakan aku ini ibu yang dikandung tanpa noda. Dan Maria yang hadir terus menerus memberikan berkat-berkatnya. Saya yakin hingga sekarang ini banyak orang yang sungguh kalau memohon kepada Bunda Maria, bahkan berziarah ya ke tempat Bunda Maria itu memperoleh sungguh pertolongan dari Bunda Maria. Tidak harus nunggu kita itu kembali kepada Bapa, tapi kuasa ilahi yang dipercayakan kepada Bunda Maria itu juga diberikan kepada Anda dan saya ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan itulah iman otentik kita sebagai orang Katolik. Dan ini yang kemudian kita rayakan hari ini menjadi sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Sehingga kalau di gereja Katolik itu ada patung Bunda Maria, kita pasti bisa mengatakan, ya karena iman kami percaya Bunda Maria juga sungguh-sungguh dimuliakan Tuhan, makanya diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dialah prototipe manusia yang disempurnakan dan memperoleh sungguh kasih ilahi Tuhan itu. Dan itulah yang harus menjadi jalan kita. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tantangan milenial kita zaman ini dengan iman terhadap Maria yang diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Itu pertama, iman tentang Maria ini sebenarnya terkait dengan iman tentang Kristus. Bagi kita semua sebagai orang Katolik, kalau Anda ragu tentang Maria, berarti Anda ragu tentang Tuhan Yesus. Kalau Anda meragukan Bunda Maria, berarti Anda meragukan keilahian Yesus. Itu jelas. Itu yang mau ditunjukkan bahwa Maria yang dikandung dari Roh Kudus melahirkan putranya Yesus Kristus itu. Mau mengatakan betul barang siapa meragukan Bunda Maria, dia sebenarnya meragukan Yesus. Bahwa Anda sekarang kita bisa melihat ada orang entah di media sosial macam-macam ngomong, wong Katolik kok nyembah Bunda Maria, orang Katolik kok mendewa-dewakan Bunda Maria dan sebagainya. Ono sing dikait-kaitkan karena percaya betul Maria itu juga di Cina loh, dia itu jadi Dewi Kuan Yin, waduh kan gak karu-karuan. Kacau balau zaman ini itu terkait iman terhadap Bunda Maria. Yang sebenarnya memang Bunda Maria ya memang orang Yahudi, tapi dia memang sungguh pilihan Allah gitu ya. Dan mau mengatakan sungguh disitulah Yesus yang lahir, maka Allah itu menyucikan Bunda Maria sejak semula gitu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau agama-agama lain, kalau yang orang tidak percaya kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah dengan segala keilahian yang dia terima, justru disitulah tantangan iman kita kepada Bunda Maria ini. Dan mengajak kita untuk lebih percaya lagi, lebih kuat lagi untuk memegang Bunda Maria, Bunda Allah, juga ibu kita, Bunda kita. Yang kedua, Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana Bunda Maria ini mampu menjadi teladan, dia meninggalkan jejaknya ya. Satu hal yang pertama saat menerima kabar keselamatan dari Allah melalui dia tidak mengatakan gak bahaya tahu. Maria, engkau dipercaya Tuhan, engkau akan melahirkan seorang anak yang harus kamu namai Yesus.
dia dikandung dari Roh Kudus. Maria enggak kayak gadis-gadis sekarang cewek-cewek. Gak bahaya ta malaikat. Enggak. Maria itu dengan rendahnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbuntum. Ya. Terjadilah padaku. Itu teladan yang sungguh indah bagaimana Maria yang selalu terbuka atas kehendak Allah. Ya, dalam pergulatan hidupnya dia selalu terbuka atas kehendak Allah. Yang kedua dari Injil yang kita dengarkan hari ini, yang diteguhkan dalam bacaan pertama dan kedua yang kita dengarkan tadi, bahwa Maria itu lalu mengatakan dia memperhatikan hambanya yang rendah ini, gitu ya. Bahwa Maria itu selain percaya terbuka terhadap Tuhan, itu juga kemudian dia rendah hati untuk mensikapinya. Kerendahan hati yang tidak dibuat-buat tapi sungguh-sungguh. Dipuji oleh Elizabeth pun kemudian enggak cepret-cepret pamer lewat medsos, ini loh aku bunda Allah gitu, enggak. Dengan rendah hati dia diem aja, biar orang lain yang tahu sungguh apa yang terbaik bagi penyelamatan gitu. Enggak segera kepo juga, enggak segera pamer-pamer juga, enggak. Ya, itu Bunda Maria itu memiliki teladan keterbukaan dan juga kerendahan hati. Maka Anda dan saya sebagai anak-anak Maria di zaman ini, dengan tantangan zaman ini diajak untuk meneladan dia. Sehebat-hebatnya kalau dikatakan Maria dengan segala pujiannya, dia mengatakan orang kaya akan diturunkannya dan sebagainya. Saya tanya kepada Anda, iki sing sugih sapa sakmene sing teko? Gak ono sing bani tunjuk jari. Romo saya orang kayanya itu yang dikatakan Bunda Maria, ndak ono. Karena filosofi Cina mengatakan di atas langit ada langit. Masih ada yang kaya lagi Romo, kaya lagi. Masih ada yang tinggi lagi, lebih kaya lagi. Betul ya? Dan siapa mengatakan saya sebagai orang kaya? Tidak ada. Karena memang merasa di atasnya ada yang lebih kaya lagi. Gitu. Sehingga kita tuh semua merasa miskin. Gitu. Merasa memang mau meneladan Bunda Maria ini. Tapi saat kemudian dihadapkan yang lebih bawah, mulai. Aku punya banyak, tenang saja. Lupa bahwa apa yang diberikan Allah itu diajak untuk meneladan Bunda Maria dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur dengan rendah hati, bergumul dan sebagainya dan sebagainya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam perayaan Hari Raya Bunda Maria yang diangkat ke surga ini, kita sebagai anak-anaknya meneladan teladan ibu kita yang rendah hati dan terbuka. Bergumulah bersama Bunda Maria, memohonnya kepada dia untuk segala perkara-perkara yang Anda hadapi, untuk segala hal yang mungkin Anda alami. Kita punya bunda, kita memiliki ibu yang sungguh teruji, dan dia sepanjang kehidupan Yesus yang bangkit dan sampai saat ini melalui Bunda Maria, per Mariam ad Jesum, kita diajak untuk terus menerus tekun di dalam iman yang benar kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Bunda Maria mungkin bukan untuk disembah-sembah seperti orang yang nggak kenal Bunda Maria ngomong. Bunda Maria mungkin memang tidak harus didewa-dewakan seperti orang yang ingin menjatuhkan Bunda Maria. Tapi Bunda Maria hanya dianggap ingin sebagai ibu Anda masing-masing. Ibu yang dihormati, ibu yang disapa, ibu yang dimohonkan berkat-berkat kerahimannya untuk kita semua. Semoga melalui Bunda Maria kita sungguh dilindungi dan kita menemukan berkat-berkat melimpah karena iman kita dan karena keyakinan kita sebagai anak-anaknya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.